Keseimbangan dalam mengatur proses dalam kehidupan, baik itu karir ataupun dalam beribadah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, ini sebuah hal yang harus kita lakukan. Terus berproses, terus belajar, karena tanpa belajar kita tidak akan mencapai sebuah keutuhan dalam menggapai keseimbangan. Karena keseimbangan itu adalah sebuah di mana kita melakukan hal dengan tanpa berat sebelah. Artinya balance kayak timbangan gitu deh. Saya pikir itu saya sebagai seorang perempuan yang kebetulan mempunyai karir baik itu di dunia usaha, kemudian karir pekerjaan sebagai PNS ataupun apapun yang dilakukan selain pekerjaan menjadi ibu rumah tangga, saya pikir harus memang betul-betul mempunyai komitmen yang jelas, kemudian harus mempunyai pengaturan jadwal, kemudian fokus skala prioritas. Yang penting adalah menjaga komunikasi dengan keluarga dan tetaplah menjaga hati pikiran agar tidak terlalu dipenuhi hal-hal pekerjaan saja, tetapi ada kebahagiaan yang secara pribadi harus kita dapatkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah. Terkadang sebuah karir yang sukses dan bahagia berbanding terbalik dengan kehidupan keluarga yang tak secemerlang kehidupan karir. Menjaga agar dunia, kehidupan karir dan juga keluarga tentu memerlukan banyak cara dan pengorbanan. Di era milenial seperti saat ini telah banyak wanita yang memilih untuk menjadi wanita karir dan juga sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Namun tidak sedikit juga yang akhirnya merasa stres karena tak dapat menyeimbangkan antara keduanya, baik kehidupan karir dan juga kehidupan di keluarga. Menjadi ibu yang bekerja penuh waktu membuatnya merasa bersalah sebab tidak bisa memberikan perhatian secara penuh kepada keluarga. Lalu bagaimana cara kita agar bisa adil, berbagi kompromi dan keseimbangan antara kehidupan karir dan juga keluarga? Untuk membahas tema terkait mengatur keseimbangan hidup dalam keluarga dan karir, telah hadir seorang narasumber di studio kita kali ini. Beliau adalah Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Jember, Dr. Anda Emy Kusminardi. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Emy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jember 1 TV. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Boleh saya menyebutnya sebagai Bunda? Boleh. Biar lebih akrab. Lebih Kalau misalkan di familiar, episode sebelumnya saya menyebut sebagai ustazah begitu, tapi lebih baik ini Bunda Emy biar pemirsa juga merasa lebih dekat ya Bunda ya. Karena memang juga lebih banyak dikenal lebih Bunda Emy. Sebagai Bunda Emy. Baik, Bunda ini sibuk sekali akhir-akhir ini ya, banyak aktivitas di luar sana yang butuh fokus. Kalau boleh tahu kesibukan dan fokus akhir-akhir ini apa saja Bunda? Masih sama, berkutat di aktivitas sosial keagamaan, kemudian kemasyarakatan, juga bisnis pribadi, juga tentunya yang traveling. Traveling juga ada, butuh healing juga. Oh iya betul. Nah Bunda ini sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang luar biasa ya. Dan ini berkaitan dengan tema kita hari ini mengenai keseimbangan hidup dalam keluarga dan juga karir. Kami yakin Bunda Emy adalah salah satu sosok inspiratif yang bisa menjaga kedua kehidupan antara karir dan juga keluarga ini berjalan seimbang begitu. Nah, untuk bisa memberikan ilmunya kepada pemirsa, kami persilahkan Bunda untuk memberikan pemaparan bagi kita semua. Nggih, matur nuwun Mbak Biang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa Jember 1 TV yang dirahmatin Allah, alhamdulillah kembali kita pada hari ini memberikan sebuah materi yang luar biasa yang tentunya ini akan dialamin banyak perempuan ataupun kita ya. Sebuah kegiatan bagi seorang perempuan
sangat luar biasa, bukan hanya yang berkarir di luar. Saya pikir menjadi seorang rumah tangga itu juga karir ya. 24 jam malah dia harus, apalagi ditambah dengan seorang perempuan yang kegiatannya di rumah. Misal seorang aktivis, seorang pekerja dan wira swasta dan lain sebagainya. Tentu ini tidak mudah bagaimana mengatur keseimbangan. Yang kita bahas adalah keseimbangannya. Keseimbangan itu pada intinya bagaimana mengatur dengan cara porsi yang benar, porsi yang sama, tidak ada yang jomblang, istilahnya seimbang itu kayak mizan. Jadi kehidupan itu pada intinya bagi saya mengambil kesimpulan mizan. Agama pun juga mengajarkan, kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dia antara kehidupan dunia dan akhirat harus bahagia. Termasuk bagaimana ketika kita berperan sebagai seorang yang mempunyai aktivitas luar biasa. Tentunya antara kegiatan keluarga, kegiatan kita di luar, entah itu kegiatan sosial ataupun dia sebagai seorang pegawai, tentunya mengatur waktu ini benar-benar harus dipertimbangkan dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Akibatnya kalau ini nggak imbang bisa ke kita sendiri, pontang-panting karena nggak punya jadwal yang jelas, kemudian ada pikiran yang tentunya sangat capek tentunya. Tetapi kalau sudah bisa mengatur dengan balance, dengan seimbang, tentunya ini akan memudahkan kita semuanya. Dan itu ada triknya tentunya. Iya, ada sebuah trik khusus. Iya, betul. Dan kalau kunci dari keseimbangan antara kehidupan karir dan juga keluarga itu bagaimana, Bunda? Saya pikir seorang perempuan yang katakanlah sibuk luar dalam, itu pertama dia harus mempunyai jadwal, Mbak. Saya aja kalau mau ada seminar, ada undangan pengajian ataupun talk show kayak begini di kalender sudah ada tanggal 21 ini sudah harus ngisi Jember 1 TV, tanggal sekian harus ke Malang urusan MUI, tanggal sekian harus rapat organisasi ini, tanggal sekian rakors harus ini. Lah itu punya jadwal. Sehingga kita yang punya jadwal ada skala prioritas, yang masuk duluan, yang belakang bisa kita tolak asal selama kalau berbenturan kita bisa harus mampu bilang maaf saya sudah punya jadwal, monggo kalau bisa di cancel atau dimajukan atau dimundurkan. Jadi kita harus berani ngomong tidak. Kalau enggak ya kita sendiri yang akan kewalahan ngadepin schedule yang kita punya. Saya pernah satu hari ada 3-4 titik itu ada. Tapi itu kita harus komunikasi dengan orangnya. Saya titik pertama ini, titik kedua ini, titik ketiga ini. Yang nggak bisa ya sudah, kita alihkan ke jadwal yang selanjutnya. Ya kayak ngisi pengajian ketika padat-padatnya saat itu ya. Bahkan saya hampir kemarin ketika jadi ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Jember, saya nggak pernah punya hari Minggu. Nggak pernah, ya karena harus turun. Ya karena lebih banyak pengajian itu turun ke bawah atau memberikan sambutan sebagai ketua muslimat. Itu justru lebih banyak pada hari libur gitu loh, hari Minggu, dan itu alhamdulillah kesepakatan di dalam keluarga sudah kita adakan. Setelah mengatur jadwal, ada skala prioritas. Skala prioritas mana yang lebih urgent, mana yang lebih titik beratnya itu lebih urgen, ya itu yang kita harus prioritaskan. Misal ya memang harus pandai memilih, ini kegiatan yang penting. Saya juga kadang-kadang kalau mengadia teman atau pengurus yang lain turun, saya nggak bisa Bunda karena saya harus kuliah, dan karena ada beberapa pengurus yang misal ngajar, masih kuliah dan lain sebagainya. Silahkan lanjutkan tugas kamu yang lebih utama daripada hanya menemani kita turun ke lapangan dalam rangka monif atau pembinaan. Itu ya gitu. Saya juga harus menghargai orang lain yang kita ajak itu loh. Nggak semata-mata karena kita misal pimpinan atau ketua atau siapapun, juga harus tahu kondisi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, skala prioritas ya. Yang ketiga, saya pikir kita juga harus sebagai orang yang sibuk juga harus punya quality time dengan pasangan. Jadi jangan sampai kita sibuk terus, kita nggak mikirin diri sendiri. Ya sekali-kali kita nonton, sekali-kali kita karaoke bersama suami, jalan-jalan.
Kadang-kadang baca novel, nggak bisa lihat buku di sini. Sekarang kan aplikasi ada kan, apa novel tune dan lain sebagainya. Saya juga penggemar novel. Saya penggemar novel. Jadi ada atau kadang-kadang ya sebagai hiburan sekali-kali main game sama anak-anak dan lain sebagainya. Dan itu seru banget. Ya karena kita nggak mampu terus-terusan sibuk. Ya makanya ada hari Ahad, ada hari libur ya dalam rangka supaya kita yang bekerja, yang sibuk, yang banyak aktivitasnya, ada jeda waktu untuk dirinya dan keluarga. Itu yang kemudian. Yang keempat, mungkin kita juga perlu reward ya terhadap diri sendiri. Jangan biarkan kita sibuk, kita terlalu banyak banyak kegiatan di luar sementara kita nggak bisa happy ya. Kembali itu harus punya apresiasi terhadap diri sendiri. Dan luangkan selalu komunikasi dengan keluarga, anak-anak. Kebetulan anak saya yang baru sudah keluarga ada di luar kota, ya sekali-kali nyapa. Kita buat WA keluarga. Jadi ya walaupun jauh tapi kita ada komunikasi. Sedang apa, lagi apa, tetap harus. Sehat enggak? Tadi satu keluarga itu tetap harus komunikasi. Ya. Ada sebuah skala prioritas, ada juga kedisiplinan terkait mengatur schedule waktu. yang Ya, sudah kita rencanakan ke depannya begitu ya. Nah Bunda, terkait dengan sebuah tradisi mungkin yang beberapa wanita terpatri dalam pikirannya, ada sebuah makna bahwasanya perempuan itu adalah sebuah ibu dalam rumah tangga, ibu bagi anak-anak begitu, dan ridho suami adalah segalanya begitu. Ya, dan itu tidak selalu diartikan ketika perempuan harus berada di rumah terus ya Bunda ya. Dengan berkarir atau berkarya di luar sana, asalkan ridho suami mengiringi, itu juga sebuah hal yang boleh dilakukan begitu ya Bunda? Ya, saya aja sesibuk apapun, ada undangan apapun, biasanya saya share ke suami. Itu pemberitahuan sekalian izin. Hari ini saya tanggal sekian. Bahkan kurang seminggu, misal ada jadwal harus keluar kota, itu saya pasti share. Saya ada acara ke sini, misal bisa nggak gitu. Oke, ya sudah. Jadi itu tetap ada komunikasi, tetap harus ada izin. Kemudian sama anak-anak memberitahu. Artinya memberi wawasan bahwasanya ada ibu yang memang hanya khusus untuk putranya. Artinya dia tidak punya kemampuan, artinya tidak punya pekerjaan keluar, tidak punya kegiatan sosial keluar yang khusus. Kan ada kan ibu rumah tangga sendiri. Ibu rumah tangga saja tanpa kegiatan di luar kan ada Mbak, mungkin banyak. Tapi juga ada yang perempuan keluar dia apalagi dengan kegiatan sosial, dia ngopenin banyak orang, termasuk anak-anak, anak yatim, kemudian pendidikan untuk anak-anak dan lain sebagainya. Saya pikir saya bilang, saya sampaikan ke anak bahwa ibu itu adalah ibunya banyak orang. Sehingga ketika ibu dibutuhkan banyak orang, kamu juga harus memahamin. Toh setiap malam ketika kamu mau tidur, mau apa, semuanya sudah ada, saya bilang gitu. Dan itu difahamin. Tapi ya kadangnya namaannya anak-anak, kapan sih ibu nggak sibuk sehingga bisa sering ke rumahku, misal yang baru yang ada di luar kota. Ya yang penting kita bisa manfaat. Kadang prinsip saya begini, saya nggak mau mati itu di tempat tidur, maunya sedang melakukan kebaikan, pinginnya begitu. Ada sebuah protes walaupun dari anak ya? Tetap ada Mbak, tetap. Nah, tapi ya terus sebagai kita yang sibuk tetap harus ngasih. Ketika sudah kosong ada waktu kosong, oke, saya keluar kota ke rumahmu misal. Kita cancel atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita wakilkan gitu loh, Mbak. Dan semua itu adalah pilihan. Semuanya semua pilihan. Bila kita memilih untuk berkarya di luar, kita menjamin kebermanfaatan kita di sana, sementara di keluarga juga sudah mendapatkan haknya begitu? Iya betul. Kenapa tidak boleh begitu ya Bunda? Namun juga ada beberapa kasus yang perempuan atau wanita, ibu begitu, harus bekerja karena tuntutan ekonomi begitu, karena memang memanfaatkan satu sumber finansial hanya dari nafkah suami itu tidak cukup begitu ya Bunda ya. Apakah ada batas-batas bagi perempuan melakukan hal itu? Bagi seorang muslimah tentunya ada nih Mbak. Ya artinya pekerjaan itu
niatkan ibadah. Saya pikir kalau membantu suami, saya pikir itu pasti dapat pahala selain dapat bonus ekonomis meningkat deh. Kemudian tetap harus ada ranah-ranah yang memang pekerjaan-pekerjaan yang seorang muslimah tidak diperbolehkan. Misal pekerjaan yang ada mudorotnya, tidak berdekatan dengan maksiat, kemudian masih dalam koridor bisa diterima oleh masyarakat. Saya pikir masih wajar, masih wajar. Saya juga wira swasta, Mbak. Banyak saya terima catering, saya apa bisa jual beli yang sekarang bisa kita sesuai momen itu ya kadang-kadang kita lakukan. Okay. Dan terkadang kondisi seperti ini diperunyam lagi ketika memang kondisi keluarga mungkin tidak mampu secara ekonomi, sedangkan si suami ini kekeh untuk istri tidak boleh bekerja begitu. Itu kan sebuah pilihan sebuah dilema ya. Iya, dilema sekali. Di satu sisi dia kekurangan, di satu sisi mau kerja suaminya nggak ngijirin gitu ya. Kayaknya memang banyak sih, sehingga kadang-kadang ya perempuan yang kurang sabar ya berontak, tapi perempuan yang bisa menerima ya bisa sesuai itunya. Ya semuanya pilihan. Saya kembalikan pada komentar jenengan bahwasanya itu semuanya pilihan sebuah keluarga itu bisa, makanya harus ada waktu bersama dalam rangka komunikasi. Saya lebih banyak komunikasi itu menjelang tidur. Biasanya kita harus begini, misal pengembangan bisnis, pengembangan apapun usaha yang ada di keluarga. Kebetulan saya backgroundnya wira swasta, juga pertanian, sehingga pengembangan gitu ya kita belajar bersama. Misal mau nanam ini ya belajar bersama di YouTube, jadi komentarnya begini, itu yang kita lakukan. Ada sebuah komunikasi setiap hari, pillow talk kalau istilahnya zaman sekarang. Tanpa komunikasi ya nggak bisa, Mbak. Iso-iso mendol nang buri gitu loh, artinya memuncaknya keluhan-keluhan perasaan yang terpendam dari kekecewaan pada suatu saat akan terungkap juga, dan itu kalau sudah tumpuk-tumpukan meledosnya yo gede banget. Selain komunikasi mungkin sebuah pemahaman memahami yang paling penting. Makanya lifelong education artinya belajar seumur hidup itu kan banyak, nggak harus di bangku sekolah, tetapi belajar kehidupan di dunia yang nyata itu justru lebih banyak berpengaruh kepada kita berorganisasi, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita berhubungan dengan 1000 karakter. Kalau kita sudah, kalau saya bilang saya sudah bertemu dengan 1000 karakter, artinya ya banyak banget karakter. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang pura-pura, ada yang manis di depan, ada yang di belakang. Semuanya kalau kita sudah terbiasa, sudahlah. Yang penting kita baik, nggak mendolimin orang mau gimana kita kembalikan lagi. Itu aja, itu sudah. Toh tetap harus kita ada sebuah proses berkelanjutan kehidupan itu. Dan untuk mencapai level tersebut tentunya banyak proses dan waktu yang banyak untuk bisa mencapai itu. Kayak untuk menciptakan sebuah perhiasan yang baik itu nggak langsung begitu bim salabim gitu loh. Pasti ada proses ditempa, diukir, kemudian dipanasin, ya kayak begitu orang itu. Baik, Bunda. Terkait dengan keseimbangan yang kita bahas dalam tema kali ini, sebenarnya bagaimana cara untuk mencapai keseimbangan itu sendiri, Bunda? Saya pikir untuk mencapai keseimbangan itu kita juga harus terus belajar, berproses, memahami apapun yang terjadi, kemudian berkomunikasi. Saya pikir itu jangan pernah menyerah. Artinya apapun yang kita hadapin, baik itu bahagia, senang, kemudian dihargai, disakitin, didolimin, ataupun menjadi apapun itu semuanya pembelajaran. Makanya saya tadi sempat buat status di WA itu, orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menghargai semua proses apapun. Menghargai semua proses, dan tentunya proses itu tidak melulu menyenangkan. Tidak ada jatuh bangun di situ, dan harus kita cintai, harus kita terima, begitu ya, Bunda. Betul. Dan untuk dasar keseimbangan yang ada atau menurut agama Islam sendiri bagaimana, Bunda? Rasulullah itu
sebagai figur seseorang yang harus kita teladanin. Beliau itu aku mencintai dunia, tapi saya mencintai akhirat. Jadi ada balance ya antara kehidupan. Aku makan, tapi juga aku puasa. Aku bersenang-senang dengan itu. Aku tapi juga bangun malam. Jadi balance ibadah antara kehidupan. Aku bekerja, tapi juga aku istirahat. Jadi ada ungkapan yang begitu. Artinya beliau menjadi contoh dari sebuah kehidupan. Dari semua sisi bisa beliau. Dari dunia politiknya bisa, dari dunia perdagangan, dari dunia bersosial, bermasyarakat, bermuamalah, kemudian bertransaksi, berbisnis, kemudian termasuk berkeluarga. Rasulullah adalah rujukan figur yang sangat kita bisa dijadikan contoh. Apapun dia, bagaimana dia mengatur kehidupan sangat luar biasa. Beliau adalah sosok inspirator luar biasa hingga akhir zaman nanti ya Bunda. Betul sekali. Dan untuk wanita utamanya, wanita karir, banyak sekali mereka yang berjuang di luar sana Bunda, bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga. Namun ada juga yang beberapa kasus, beberapa rumah tangga yang suami tidak bisa memenuhi, atau bahkan ketika ada kasus suami meninggalkan istri begitu. Sebuah dilema yang luar biasa. Ada beberapa kasus yang terjadi belakangan ini yang viral, sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga begitu. Nah, kalau misalkan wanita yang ditinggalkan ini, secara logika kita harus pergi dari situasi atau kondisi seperti itu ya Bunda ya. Namun banyak sekali latar belakang yang memberati hal tersebut. Kemungkinan besar yang banyak terjadi di Indonesia adalah ketidaksanggupan wanita untuk bisa mandiri pasca lepas dari seorang suami begitu Bunda. Bagaimana tanggapan Bunda? Ya, jadi banyaknya kasus yang saat ini sedang marak, misal kasus KDRT, termasuk kasus ini jual beli manusia, termasuk perempuan, bahkan anak-anak, trafficking ya, trafficking. Itu bagian daripada ya ketimpangan ekonomi yang ada, termasuk di dalam keluarga. Banyak figur keluarga yang kadang-kadang suaminya tidak mampu, kemudian istrinya yang bisa bekerja. Tetapi kalau ini sama-sama difahamin oleh kedua belah pihak, ini bukan permasalahan. Karena saya pikir rezeki yang masuk di sebuah keluarga itu nggak bisa, ini rezekinya istri, ini rezekinya suami, ini rezekinya nggak bisa di gitu. Kalau sudah masuk ke dalam sebuah keluarga atau rumah, ya itu rezeki bersama dan bisa dinikmati bersama. Tetapi memang ada memang anjuran bahasanya misal suaminya ini kuat, kemudian berpenghasilan lebih, istrinya bekerja, kemudian penghasilan istri dinikmatin istri tanpa dicampur dengan yang penghasilan suami, boleh saja. Nah, tapi kalau sama-sama ingin menguatkan, kemudian dijadikan satu, ya monggo. Memang ada sih kasus perceraian hanya dan itu orang dekat saya juga sih. Artinya saya kan banyak konseling ya, teman-teman jamaah konseling, Bunda saya sedang mengalami begini. Di antaranya faktor ekonomi di antaranya. Tapi kemandirian perempuan juga bisa menjadi faktor perceraian di antaranya. Kemandirian perempuan. Iya, ketika yang sampean sebut itu terjadi, suami tidak punya penghasilan, maka perempuan itu kadang-kadang tidak bisa memahami bahwa sebuah kehidupan itu rezeki yang sudah masuk di rumah itu adalah rezeki bersama. Kadang-kadang ya sudah, kamu nggak bisa ini, ya sudah. Ada sebuah rasa insecure. Tapi korbannya nanti pada intinya bukan hanya perpisahan itu, tapi yang faktor psikologis anak yang harus kedepannya kita pikirkan. Ya, nggak ada kehidupan yang tidak ada masalah, nggak ada. Saya hampir 32 kayaknya, 90 saya berapa? 32. 32 itu nggak mudah. Ada pasang surut, ada ya pokoknya bergelombang. Tetapi di dunia wira swasta itu 10 itu bangkrut misal ya, 11 harus bangkit. 11 harus bangkit. Iya, jadi poin 1. Ada poin 1 yang mundur harus selangkah untuk maju 2 langkah. Betul, sama saja itu Mbak. Oke, jadi itu yang. Jadi bagaimanapun juga
Saya biasa kalau ada permasalahan di keluarga, justru semakin bergenggaman erat dengan suami. Justru motivasi itu semakin besar untuk bisa lebih baik, begitu ya. Karena kita nggak bisa hanya di saat bahagia bersama, tetapi di saat kita membutuhkan satu sama yang lain. Misal suami menghadapin kendala di dunia bisnisnya, ya sudahlah, gimana kita cari jalan keluar bersama. Biasanya begitu. Baik Bunda, luar biasa. Nah, mungkin satu lagi Bunda terkait dengan perspektif anak yang bisa menjadi korban utama dalam konflik rumah tangga begitu. Apakah sebuah kebijakan yang diambil oleh seorang ibu mengatasnamakan ini demi kebaikan anak kembali kepada keluarga yang mungkin toksik dan tidak sehat begitu? Itu yang kadang-kadang tidak difahamin semua. Yang penting cari tambahan sampai ke luar negeri. Anak-anak kan banyak sekarang anak-anak yang korban daripada ngapunten TKW misalnya, anak-anak ditinggalkan ya kirimannya tapi dibuat nikah lagi sama suaminya. Misal ya, anak-anaknya semakin terlantar itu kan, dia kehilangan ibu juga kehilangan figur bapak karena nikah lagi misal. Dan ini banyak di daerah-daerah kita pun banyak. Semakin kita turun, maka semakin akan kelihatan, oh kasus ini banyak Mbak. Dan bukan sebuah alasan yang bijak mungkin ya Bunda ketika ini makanya kembali ke keluarga yang konfliknya begitu tinggi. Saya sampaikan tadi di awal, boleh perempuan itu bekerja, boleh muslimah itu bekerja, membantu ekonomi keluarga, asalkan masih dalam ranah yang Islami, artinya tidak jauh dari keluarga, tidak mengandung maksiat. Oke, ada kan boleh kamu kerja di instansiku asalkan tidak ibadah, asalkan tidak berjilbab, asalkan pakaiannya di atas lutut misal. Dan itu kalau sudah enggak, jangan hanya karena kita kan dianjurkan bahwa mencari rezeki yang halal. Ketika ini halal, insya Allah keberkahan itu ada. Keberkahan di dalam keluarga nggak harus selalu terlihat mewah, tapi berkah itu adalah bagaimana kita di dalamnya tetap tenang. Ketika kita butuh ada, cukup, nggak terlalu. Dan sebuah keberkahan ini adalah rezeki yang tidak ternilai, begitu ya Bunda. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita untuk nanti. Anak-anak kita. Baik. Terakhir sekali lagi Bunda, mungkin pesan untuk wanita-wanita karir di luar sana yang bisa Bunda sampaikan sebagai sosok inspiratif ini. Terima kasih Mbak Dia. Hari ini kajiannya sangat luar biasa, bagaimana menyeimbangkan kehidupan antara karir dan keluarga. Tetapi tetap agama Islam itu mengajarkan bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat, keharmonisan dalam sebuah rumah tangga di sosial dan kemasyarakatan ini butuh proses, butuh belajar terus, dan terus komunikasi dengan orang-orang terdekat kita, termasuk dengan anak-anak. Kehadiran anak-anak semakin besar itu semakin menuntut perhatian kita, justru semakin menuntut perhatian kita, dan kita harus selalu menjadi pelindung bagi siapapun, bagi suami, bagi anak-anak, dan juga bagi masyarakat. Saya pikir itu bukan hanya nilai angka saja yang harus kita dapatkan, tapi nilai keberkahan, nilai kemanfaatan itu jauh lebih bernilai bagi kita. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bunda telah berkenan hadir untuk memberikan ilmunya bagi kita semua dan pemirsa Jember 1 TV. Semoga pahala bisa terus mengalir kepada beliau-beliau yang dengan tulus menyampaikan ayat-ayat Allah dan utamanya kepada Bunda Emi. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa barokah, amin Allahumma amin. Dan demikian pemirsa episode Sada Sembun mengenai tema mengatur keseimbangan hidup dalam keluarga dan juga karir. Mudah-mudahan ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita lebih baik ke depannya. Saya Pial Mediana, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.